Oke, baik, kita lanjutkan ya di sesi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi keempat ini kita akan membahas ya bersama-sama nih tentang yang namanya kontrak. Ini sering ya teman-teman dalam ibaratnya di sini dengan kontrak ya. Sudah terlihat ya tampilan slide-nya ya. Nah, dalam kontrak ini teman-teman nanti yang akan kita pelajari dalam kontrak ini nanti adalah hukum perikatan ya, kontrak kerja atau perjanjian, kemudian syarat sahnya kontrak itu bagaimana, kemudian asas-asas dalam kontrak itu seperti apa. Ini biasanya kan teman-teman kalau dalam hal apapun pasti ada kontrak kerja atau kontrak ketika misalnya melakukan sesuatu, ini pun sama dalam bisnis itu penting banget gitu ya. Kenapa dikatakan penting? Karena dua ini adalah merupakan keterikatan di antara kedua belah pihak untuk sama-sama saling menjaga kepercayaan satu dengan yang lainnya. Nah, kadang-kadang kita jangan percaya nih dengan teman-teman kita mengatakan apa? Wah, Pak, kalau itu kita mah kepercayaan di antara pribadi aja. Dengan kepercayaan di antara pribadi, mereka dengan sendirinya tidak mau adanya hal tertulis. Nah, ini juga membahayakan. Ketika ada yang melanggar tidak bisa dimasukkan ke dalam ranah hukum gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa ini lemah di situ kita untuk ini. Maka jangan sampai kita terkecoh ya dengan berbagai macam alasan-alasan itu, mungkin kita mau berteman atau keluarga dan sebagainya, tetap wajib dibuatkan yang namanya perjanjian atau perikatan di antara kedua belah pihak tersebut. Ya, ini yang kita bahas. Ketika kita berbicara misalnya kita mau kerja juga, kita sudah mau kerja juga wajib ya kita antara kesepakatan di antara kedua belah pihak, kita biasanya diawali dengan yang namanya kontrak kerja yang di dalamnya ada peraturan-peraturan, ada hak dan kewajiban di dalamnya ya kan, sehingga hak dan kewajiban di dalamnya itu melekat ya di dalam kontrak kerja tersebut. Kemudian ibarat kita mau jual beli juga sama ya, kita mau jual beli juga sama, kita nanti perlu yang adanya juga kontrak, ya kan? Mau kita kerja ada kontrak, kemudian juga jual beli ada kontrak atau kesepakatan di antara kedua pihak. Nah, kita juga sama nih, mau sewa, nah sama nih, kita mau adanya sewa rumah, sewa tempat ya, sewa apapun, nah ini juga sama. Harus ada yang namanya kesepakatan atau kontrak di antara kedua belah pihak. Kalau kerja ya kontrak kerja, kalau ini kontrak jual beli, atau nanti ujung-ujungnya ada yang namanya AJB akta jual beli kalau di hadapan notaris. Kalau sewa juga sama, ada kontrak sewa menyewa, itu ada hak dan kewajiban ya, ada tanggung jawabnya bagaimana, kemudian membayarnya nominal berapa dan segala macam. Nah ini adalah dituliskan di dalam kontrak ini. Dengan kontrak yang baik di antara kedua belah pihak, ini juga akan menguntungkan kita. Misal teman-teman punya ruko itu teman-teman sewakan kepada penyewa. Nah, teman-teman tetap harus minta yang namanya KTP-nya, harus minta fotokopi KTP-nya, kemudian minta identitasnya, mau dia kartu keluarganya, kemudian ada perjanjian kontrak. Nah, kontrak tersebut di dalamnya teman-teman harus dijelaskan hak dan kewajibannya. Menjaga apapun segala macam kerugian diakibatkan oleh terjadinya kontrak tersebut dengan orang tersebut, maka tanggung jawab tidak kepada pemilik tetapi kepada si penyewa. Kenapa begitu? Sekarang teman-teman bayangkan kalau teman-teman ada punya kontrakan, kemudian kontrakan tersebut disewa ya kan oleh seseorang tanpa adanya perjanjian yang jelas, baru DP sudah diberikan kunci ruko dan segala macam. Ketika orang tersebut dia membangun usahanya dengan maaf nih, dia membobol apapun yang barang-barang yang milik orang yang punya kontrakan tersebut, kemudian juga ada oknum penipuan yang segala macam, sampai dengan sebulan 2 bulan akhirnya dia kabur karena banyak orang-orang yang meminta pertanggungjawaban, dan orang-orang tahunya itu ruko Anda dan Anda tidak tahu identitasnya. Anda tidak tahu kontrak kerja dan seperti apa. Nanti yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemilik kontrakan tersebut, bukan orang menyewa. Hanya untuk melindungi hal tersebut, tetap sewa ini wajib adanya kontrak dan mintakan identitasnya. Membeli sama, kontrak kerja juga sama kan. Ada diminta Anda
KTP-nya diminta, kemudian ijazahnya diminta, alamatnya di mana. Kenapa? Ketika ada salah satu hal yang tidak baik, nah maka pihak perusahaan ini bisa mengecek ke rumah tersebut sebagai identitasnya. Apalagi sekarang ektp ini wajib ya sebagai salah satu persyaratan bahwa kita itu untuk mementingkan memuluskan semua apapun berhubungan dengan hukum ini. Ini penting. Pak, saya nggak tahu identitasnya. Nah, itu salah sendiri. Ketika nanti ada hukum yang berlaku, teman-teman akan kelalai di situ. Makanya sangat penting banget yang berhubungan dengan yang namanya kontrak, gitu ya. Apa sih kontrak? Kontrak itu dikatakan juga sebagai perjanjian, ya, perjanjian antara kedua belah pihak yang disepakati sehingga perjanjian tersebut sama-sama memiliki kekuatan hukum, yang sama-sama punya hak dan kewajiban, sama-sama menjaga dan sama-sama saling percaya satu dengan yang lainnya. Arti dari kontrak nih, dalam sistem hukum Amerika, perjanjian disebut dengan istilah kontrak. Ya kan? Yang diartikan, nah ini sebagai hukum ya, in the law of contract ya, however, nah, a document, nah ini is only ya evidence of the contract. Jadi kontrak ini tetap di sini memiliki salah satu kekuatan hukumnya, di mana dia tidak hanya berupa suatu dokumen kontrak ya, tetapi di sini secara aktual kontrak ini merupakan hubungan yang legal di antara kedua belah pihak yang sama-sama satu dengan yang lainnya itu dia mempunyai yang namanya keterikatan. Keterikatan yang mengikat di antara keduanya itu. Sehingga di dalamnya ada hak dan kewajiban, ada tanggung jawabnya, ada masa berlakunya, ada nominal dan sebagainya yang sama-sama terikat dalam jangka waktu tertentu. Nah, kontrak di sini katakan sebagai suatu hubungan hukum ya antara para pihak ya, serta menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain. Dengan kata lain, memang kontrak tidak memiliki eksistensi secara fisik dan hal ini diakui oleh pengadilan. Jelas ya? Jadi betapa pentingnya kontrak ini. Dengan kita punya suatu kontrak yang hubung baik nih, hukum yang baik antara pelaku di antara kedua ini, kita akan mengamankan di antara kedua belah pihak di situ. Kontrak adalah kesepakatan yang diperjanjikan, ya. Ada promissory agreement antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum. Nah, ini menurut Black Henry ya. Nah, dia mengatakan dalam Muwadi, dia mengatakan bahwa kontrak itu kesepakatan yang dijanjikan di antara kedua belah pihak itu. Sehingga ditimbulkan, dimodifikasi dasar-dasarnya, hukum-hukumnya dimodifikasi sampai dengan menghilangkan adanya hubungan hukum di dalamnya. Kontrak dalam hukum Indonesia ini terdapat perbedaan ya dari beberapa ahli hukum nih dalam memberikan istilah kontrak. Nah, kalau menurut Wiryono, dia mengatakan dalam bukunya Asas Hukum Perjanjian, hukum perikatan oleh Wiryono diterjemahkan dalam hukum perjanjian. Nah, kalau Erbas Subakti, dia mengatakan bahwa hukum perikatan oleh Subakti hanya digunakan sebagai perikatan saja, mengatakan bahwa perikatan ya atau verbin tenis ya di sini mempunyai arti lebih luas dari perjanjian tersebut. Ini hukum dari kontrak hukum Indonesia. Kemudian surat ini sebagai bukti tertulis ya. Ya, sehingga ini dari zaman dulu ya, dalam akta ini dituliskan ada namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdana itu. Nah, ini pasal 1867 sampai 1880 gitu, itu aktanya. Nah, sehingga ada yang tertulis dalam bentuk akta atau bukan dalam bentuk akta. Kalau dalam bentuk akta biasanya hubungan dengan notaris. Kalau ini biasanya perjanjian di bawah tangan ya, hanya kesepakatan kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh beberapa saksi di antara masing-masing pihak. Nah, akta autentik nih dibuat di hadapan pejabat ya, pegawai hukum. Nah, seperti saya tadi bilang tadi ya, ada notaris, bisa juga hakim atau panitra ya, jurusita, pegawai pejabat sipil. Nah, ini biasanya dari desa biasanya. Nah, ini akta juga ini dikembangkan, ada lagi namanya akta di bawah tangan. Ini biasanya pihak-pihak yang berkepentingan ya, dengan ibaratnya sesuai dengan hukum, tanpa melibatkan notaris, tanpa melibatkan hakim atau pencatat ya atau panitra, tapi dia dengan menggunakan kekuatan hukum berupa materai dan sebagainya.
Sehingga nih contohnya ya, ini contoh hukum-hukumnya. Kalau dia misalnya akta nih, akta notaris ya, atau vonis hakim ya, surat berita acara, kemudian proses perval nih, penyitaan bagaimana, surat perkawinan, surat kelahiran, surat kematian, dan lain-lain, ini adalah akta notaris, akta autentik yang memang disahkan oleh pejabat negara ya, yang berwenang. Kemudian kalau akta di bawah tangan ini, perjanjian sewa menyewa rumah, kan tidak melibatkan notaris ya, bisa antara kedua belah pihak, kemudian disepakati, dibuat draft perjanjiannya, setelah dibuat draft perjanjiannya sudah selesai. Kemudian juga ada jual beli ya di antara kedua belah pihak. Dengan jual beli ini kemudian disepakati antara si penjual dan pembeli atau kedua belah pihak tersebut ya, melakukan transaksi jual beli. Kemudian kerja, kontrak kerja sama nih, biasa kan tanpa notaris ya, dengan HRD atau mungkin legal perusahaan, dengan punya aturan yang jelas, hukum segala macam, sehingga kemudian dibuatkan kontrak kerja di situ. Kemudian syarat sahnya kontrak bagaimana? Syarat sahnya kontrak di sini yang pertama adalah syarat suatu kontrak dapat dianggap sah secara hukum dan harus memenuhi beberapa persyaratan yuridis. Yang pertama, syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang kedua adalah syarat sahnya yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya yang umum di luar pasal 1320 KUHP Perdata. Kemudian yang keempat adalah syarat sah yang khusus. Ini syarat sahnya kontrak. Tergantung ya menggunakan itu. Nah, syarat sahnya kontrak ini berdasarkan dari yang objektif, berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, antara lain yang pertama adalah perihal tertentu. Yang kedua adalah kausa yang diperbolehkan. Apa sih perihal tertentu? Kontrak harus berkenaan dengan hal tertentu yang harus jelas dan dibenarkan secara hukum. Itu adalah perihal tertentu. Kemudian kalau kausa yang diperbolehkan apa maksudnya? Maksudnya adalah alasan sesuai hukum yang berlaku. Jika salah satu syarat objektif tidak dipenuhi, adanya kontrak tidak sah dan batal demi hukum ya. Ini adalah null and void ya di sini. Ini adalah kausa yang diperbolehkan. Misal dalam suatu kontrak dikatakan kontrak kerja misalnya. Seorang pekerja tidak boleh mengundurkan diri sampai dengan masa kontraknya berakhir. Tapi di pasal berikutnya tiba-tiba ada muncul gini. Pihak kedua dalam hal ini pekerja, jika dia tidak masuk selama 1 minggu berturut-turut tanpa ada keterangan, maka dianggap mengundurkan diri. Nah itu kan salah satu hal ini ya. Saya bilang kausa yang diperbolehkan gitu. Kenapa diperbolehkan? Karena di antara kedua pihak itu lebih leluasa dengan memperhatikan dan disepakati oleh kedua pihak itu. Sehingga mengamankan masing-masing di antara kepentingan dari masing-masing pihak. Kemudian, syarat sah yang subjektif bagaimana menurut pasal 1320 KUH Perdata? Yang pertama adalah adanya kesepakatan kehendak. Yang kedua adalah wewenang buat. Apa nih kesepakatan kehendak? Adanya yaitu yang pertama, kedua belah pihak ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur. Nah, ini dibicarakan dulu. Kedua adalah tidak terjadinya unsur paksaan, ya tidak ada namanya doang atau duresi atau penipuan ya, fraud di situ atau kesilapan ya, nah, mistake dan sebagainya itu nggak boleh. Sehingga yang terjadi jika secara subjektif ini jelas ada kesepakatan di antara kehendak di antara kedua belah pihak, kemudian wewenang apa yang akan dibuat sama mereka. Sehingga yang jelas tidak melanggar dengan kesepakatan yang dibuat tadi, kemudian tidak terjadi unsur paksaan, penipuan, atau kesilapan, dalam hal ini kehilangan dan sebagainya. Kemudian, wewenang buat maksudnya apa? Pihak yang melakukan kontrak harusnya orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak dan dianggap sah oleh hukum. Berikut, yang pertama adalah orang yang sudah dewasa, dianggap boleh nih mendirikan ini. Kalau anak-anak belum boleh. Biasanya sih orang yang sudah umur 17 tahun ya, dia dianggap dia sudah dewasa dengan dibuktikan dengan diperbolehkannya dia memiliki kartu tanda penduduk ya, KTP. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampunan. Nah, ini adalah orang-orang yang memang dia masih dalam pidana dan segala macam. Yang ketiga adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Nah, ini sama nih.
orang yang tidak dilarang. Artinya boleh orang yang secara sah mereka boleh melakukan perundangan-perundangan. Contohnya misalnya dengan menggunakan orang tidak dilarang, nih biasanya nanti menggunakan surat kuasa dan segala macam ya, mengatasnamakan orang lain. Ini tidak dilarang. Pengampunan maksudnya apa? Pengampunan ini dapat dikatakan sebagai lawan ya dari pendewasaan. Keadaan orang yang sudah dewasa karena keadaan fisik dan mentalnya dianggap kurang sempurna. Ini diberi kedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Misalnya orang-orang di bawah pengampunan, misalnya orang-orang pasal 433 KUH Perdata ya, adalah orang-orang yang dungu, maaf ya, orang-orang yang dia gila gitu kan. Kemudian di situ ada orang-orang yang matanya gelap, ya pemabuk, ya pemadat dan lain sebagainya. Orang-orang yang boros, ya kan. Kemudian itulah orang-orang yang dianggap dia dalam pengampunan. Sebentar, saya charger laptop dulu. Sampai sini, ada yang mau sharing dulu silakan. Atau mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan? Sambil jalan aja. Ada? Kalau ada langsung aja. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Lanjut, Pak. Berikutnya syarat sah kontrak ya. Syarat sah secara umum di luar pasal 1320 KUH Perdata ya. 1. Kontrak harus dilakukan dengan adanya itikat yang baik. Antara kedua pihak, dia ada itikat yang baik, sama-sama berikhtiar, sama-sama bersepakat untuk mengadakan kontrak. Yang kedua adalah kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Nah, ini biasanya kontrak ini ada hal-hal yang memang yang bersifat apa dituliskan di dalamnya. Ya, boleh yang ibaratnya sesuai dengan apa, tapi tidak boleh melanggar hukum ya. Tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. 3, kontrak harus dilakukan berdasarkan atas kepatutan. Jadi sesuai lah dengan hukum yang berlaku, tidak neko-neko dan segala macam. Yang penting sama-sama mengikat, menjaga kepercayaan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Nah, tetap ya, kepentingan umum tetap dijunjung tinggi sebagai kepentingan yang harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka kontrak tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum ya, null and void di situ. Kemudian syarat sah yang khusus apa? Kontrak harus memenuhi beberapa syarat khusus yang ditunjukkan untuk kontrak-kontrak khusus. 1, syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. Ya, misalnya kontrak-kontrak dalam ibaratnya kontrak misalnya dia mempercayai ada seorang profesional. Kontrak kerjanya kan beda ya, kontrak kerja di karyawan, kontrak kerja profesional itu berbeda. Yang kedua adalah syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu, apa syarat-syaratnya. Yang ketiga adalah akta pejabat tertentu selain notaris, nah untuk kontrak tertentu. Yang keempat adalah syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak tertentu. Nah, boleh biasanya kan kalau di desa itu, kalau AJB itu bisa juga dibuatkan dari desa ya, dari desa biasanya itu pejabatnya bukan notaris, biasanya itu tugas desa, itu pun nggak masalah sih. Tapi kalau di perkotaan-perkotaan sudah umum ya, sudah banyak notaris-notaris, sehingga lebih aman kita menggunakan jasa pejabat negara yang dipercayai berwenang untuk menangani kontrak-kontrak yang bersifat hukum yang di bawah hukum yang kuat. Kemudian, dalam ilmu hukum ada beberapa asas kontrak ya terhadap suatu kontrak. Yang pertama adalah asas kontrak sebagai hukum mengatur. Yang kedua adalah ajas kebebasan berkontrak. Yang ketiga adalah ajas facta sunt servanda. Yang keempat adalah ajas konsensual. Yang kelima adalah ajas obligator. Kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kalau ajas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Ajas kontrak sebagai hukum yang mengatur, di sini dikatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Misalnya, para pihak dalam suatu kontrak seperti apa aturannya. Peraturan ini dapat disimpangi ya oleh pihak, ya kan? Kemudian hukum ini juga bersifat sistem terbuka atau open system penggunaannya,
Kemudian lawannya adalah hukum yang bersifat memaksa, ini tidak dapat disimpangi oleh pihak dalam kontrak tersebut ya. Nah, kemudian ada lagi ajas kebebasan berkontrak tadi. Adalah kebebasan berkontrak, ini freedom of contract. Dia merupakan konsekuensi berlakunya ajas kontrak sebagai hukum yang bersifat mengatur. Yang ketiga adalah pada prinsipnya ya, para pihak bebas membuat atau tidak membuat kontrak. Yang keempat, kebebasan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, ya kan? Yang kelima adalah ajas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu peraturan. Apa rambu-rambunya? Bisa rambunya harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, kemudian harus dilaksanakan dengan itikat yang baik, gitu kan? Ini adalah kebebasan ajas berkontrak. Kemudian ada lagi ajas pacta sunt servanda yang tadi ya. Nah, pacta sunt servanda ini bahasa Belanda kayaknya, artinya adalah janji itu mengikat. Jadi orang kalau dia punya janji, dia ada keterikatan di antara kedua pihak sampai perjanjiannya itu selesai. Suatu kontrak dibuat secara sah ya oleh para pihak dan mengikat seluruh penuh sesuai isi kontraknya tersebut. Apabila suatu pihak dalam suatu kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuat oleh hukum yang disediakan, ganti rugi ya, atau bahkan pelaksanaannya kontrak tersebut secara paksa, ini yang nggak boleh karena janji itu mengikat. Kemudian ada lagi ajas konsensual. Nah, ini ajas konsensual ini diartikan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat maka telah sah nih dan mengikat secara penuh. Bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum. Kecuali untuk beberapa jenis kontrak ya, yang memang dipersyaratkan secara tertulis. Syarat tertulis tersebut dipersyaratkan untuk jenis kontrak sebagai berikut. Satu, ada namanya kontrak perdamaian. Ada kasus permasalahan di antara kedua pihak, maka ada etikat baik di antara kedua pihak itu atau kedua kubu tersebut untuk melakukan perdamaian. Kemudian kontrak pertanggungan. Nah, ini biasanya nanti siapa yang tanggung jawabnya itu juga sama. Kemudian lagi kontrak penghibahan. Nah, ini penghibahan berarti adalah kontrak yang dibuatkan bahwa harta atau mungkin apa yang mau dihibahkan kepada siapa. Hibah itu hadiah, sama dengan hadiah. Kemudian ada lagi 4 adalah kontrak jual beli tanah. Sama nih. AJB ya kan, akta jual beli atau kontrak jual beli sama tuh. Biasanya kalau di hadapan notaris adanya di AJB akta jual beli. Ada lagi ajas obligator. Apa ajas obligator? Adalah suatu azas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat. Tetapi keterikatan hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Jika terjadi kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja hak milik belum berpindah. Baru terjadi kontrak obligator saja ya. Nah, hak milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut ya, atau sering disebut dengan nama adanya serah terima. Serah terima atau levering ini, nah ini adalah syarat bahwa jual beli tersebut itu sudah berpindah tangan ya. Kalau masih kontrak obligator itu belum. Tapi kalau sudah serah terima ya itu sudah levering, berarti sudah kepemilikan sudah berpindah. Kemudian ada lagi prestasi dan non prestasi ya, sama yang ini ya. Dalam ini pun prestasi dalam hukum kontrak, dalam bahasa namanya performance, performance ya. Nah ini performance ini berarti kan prestasinya apa? Adalah pelaksanaan dari kontrak yang telah diperjanjikan, ini berdasarkan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Model prestasinya apa? Model prestasinya suatu kontrak, satu memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Ini adalah yang prestasi. Kemudian bagaimana kalau one prestasi atau cedera janji ya. Jadi janji yang dikhianati ya, cedera di bahasa ini sini. Kembalikan dari prestasi atau default ya, atau ini adalah breach of contract ya. Nah, ini apa? Ini diartikan sebagai tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama dalam kontrak tersebut. Nah ini adalah cedera janji. Jadi janji yang tidak disepakati namanya one prestasi. Nah bagaimana one prestasi ini dikatakan konsekuensi secara yuridis dari tindakan tersebut biasanya menimbulkan
hak dan dari pihak yang dirugikan dengan menuntut adanya ganti rugi. Nah, wan prestasi dapat dibagi nih ke dalam satu, wan prestasi berupa tidak memenuhi prestasi. Yang kedua, wan prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. Yang ketiga, wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Itu sama. Nah, ada lagi post merger nih. Nah, kalau post merger ini adalah diartikan sebagai ini ya, atau good ya, keadaan memaksa dan keadaan darurat yang memang keadaan ini itu biasanya itu jika terjadi kesalahpahaman atau terjadi masalah ya. Nah, ini bisa menggunakan post merger. Nah, post merger ini dikatakan di sini adalah keadaan di mana dalam suatu kontrak pihak debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga-duga. Misal tiba-tiba pendirian awal bangunan ditargetkan setahun, tiba-tiba pandemi COVID jadi 3 tahun, itu kan ada post merger kan. Dan itu berarti bukan salah satu prestasi, tapi memang keadaan dengan menggunakan post merger. Ini harus dibuatkan di dalam kesepakatan. Kemudian bagaimana peristiwa post merger ini tidak sesuai dengan asumsi dasar ya, basic assumption. Contoh dalam peristiwa ini misalnya banjir. Terjadi banjir kan bukan kehendak dari kedua belah pihak. Air bah atau angin puting beliung tadi saya katakan pandemi COVID ya kan, atau gempa bumi atau adanya demo buruh ya. Muncul beberapa peraturan baru yang melarang pelaksanaan prestasi kontrak dan lain-lain. Nah, ini adalah post merger. Nah, secara garis besar post merger ini terjadi satu, jika post merger ini karena sebab-sebab yang tidak terduga, kedua, karena keadaan yang memaksa, yang ketiga, karena perbuatan tersebut dilarang. Nah, ini adalah post merger. Post merger diklasifikasikan dalam beberapa berikut nih. Di sini ada beberapa post merger. Ya, kurang lebih ada 3 di sini. Satu, post merger yang objektif. Nih, contohnya apa? Terjadi pada objek benda. Prestasi tidak mungkin dipenuhi ya tanpa adanya kesalahan pada contoh pada pihak debitur. Contohnya benda terbakar atau tersambar petir. Nah, ini kan lain ya. Ini adalah terjadi karena objek benda ini tidak mungkin dipenuhi karena kesalahannya dari pihak debitur. Kemudian 2 ada lagi post merger yang subjektif. Terjadi dengan kemampuan dari debitur. Contoh, debitur sakit berat dan cacat seumur hidupnya sehingga tidak mungkin lagi memenuhi prestasinya. Yang ketiga, post merger yang absolut, di mana prestasi oleh debitur sama sekali tidak mungkin dilaksanakan ya dalam keadaan bagaimanapun. Contoh, jika barang yang menjadi objek kontrak tidak mungkin diproduksi karena pabriknya terbakar. Nah, ini adalah berbagai macam post merger ya, halangan atau mungkin masalah-masalah yang ibaratnya itu bisa ini ya, bukan berarti tidak memenuhi, tetapi karena memang ada keadaan atau musibah yang tidak bisa disisalkan ya, karena ini adalah kejadian alam atau mungkin kejadian untuk semua gitu. Nah, lagi post merger yang bersifat relatif ya. Ini pemenuhan prestasi secara normal sudah tidak mungkin dilakukan, meskipun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Contoh, adanya kontrak ekspor impor, tiba-tiba pemerintah melarang ketentuan tentang barang tersebut di suatu negara. Secara normal barang tersebut tidak mungkin diimpor lagi kan, meskipun karena secara tidak normal masih mungkin dengan cara penyelundupan, kan nggak boleh melanggar hukum. Kemudian yang kelima ada lagi post merger dengan yang permanen. Nah, prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan nih sampai kapanpun. Contoh, kontrak pembuatan lukisan. Nah, tetapi si pelukis menderita sakit stroke yang tidak sembuh lagi kan nggak bisa. Ini permanen ya. Kemudian ada lagi post merger yang temporer. Prestasi yang tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan. Contoh, karena barang objek prestasi tidak mungkin diproduksi karena seluruh buruh mogok misalnya dalam waktu seminggu. Nah, setelah buruh normal kembali, maka pabrik mulai beroperasi kembali. Ini boleh secara temporer. Nah, apabila post merger ini terjadi dalam kontrak, salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat atau terhalang untuk melaksanakan prestasinya, maka para pihak dibebaskan untuk melaksanakan prestasi dan tidak ada satu pihak pun yang dapat meminta ganti rugi karena tidak dilaksanakan kontrak tersebut jika dalam keadaan post merger tadi. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini nanti coba cari di internet. Ini banyak ya. Buatlah contoh surat perjanjian kerjasama kontrak. Nah, boleh kontrak kerja, boleh kontrak kesepakatan, kontrak jual beli dan segala macam. Cari di internet banyak ya.
Kemudian setelah itu apa? Isi surat perjanjian kerjasama bebas itu apa? Bisa dilakukan secara individu atau melibatkan badan tertentu. Nah, ini uploadnya jangan Google Classroom ya, ini masih yang lama nih. Nanti uploadnya di Edlink, nah sebelum pelaksanaan UTS. Ya teman-teman yang belum masuk Edlink ya nggak apa-apa, ya nanti tugasnya itu juga menyusul di ini ya, di UTS itu. Nah, jadi yang jelas perjanjiannya itu bisa dibuat secara individu atau melibatkan perusahaan atau badan usaha. Silahkan bikin aja satu. Jadi masing-masing bikin satu, silahkan. Yang penting bikin perjanjian kerjasama. Boleh sewa menyewa, boleh, atau apapun yang berhubungan dengan kontrak, silahkan. Sampai di sini. Thank you untuk pertemuan keempat. Jika ada sharing atau pertanyaan, dipersilahkan. Monggo, silakan. Trinur Harjanti. Ya, malam Pak. Malam. Ya, mau tanya Pak, untuk tugas individu ini kan isi perjanjian kerjasama. Kalau misalnya kerjasama kontrak kerja gitu, bolehkah? Boleh, silahkan. Apa saja, yang penting kan nanti dalam tugasnya itu teman-teman mengerti, oh inilah kontrak, contoh kontrak itu. Nyari di internet banyak lah sebenarnya. Jadi nanti disepakati aja, boleh antar perorangan atau perorangan dengan perusahaan juga boleh, silahkan. Pak, saya pakai kontrak kerja saya di perusahaan, boleh enggak ya? Boleh ya, silahkan. Yang jelas dalam bentuk PDF ya, teman-teman nanti selesaikan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, next, ada lagi? Mas Sudarto, silahkan. Iya. Untuk tugasnya untuk ini, Pak. Jual beli kendaraan boleh nggak Pak perjanjian, Pak? Boleh. Jual beli kendaraan, berarti kan itu ada antara perorangan atau dengan showroom? Perorangan dong, Pak. Perorangan, boleh. Jadi antara penjual dan si pembeli. Nanti kan di dalamnya ada ya, ada berbagai macam hal kan, ada hak dan kewajibannya, terus mobil sudah dicek, menerima segala macam ya, sampai nanti terjadi ada apa, silahkan dijelaskan di situ. Nah, biasanya nanti itu muncul nominal loh itu. Iya. Iya kan? Semisal itu Pak, untuk kendaraan yang bekas itu Pak, bukan baru ya? Boleh, silakan. Boleh ya. Nah, yang penting apa aja, yang penting perjanjian ya, teman-teman bisa mengeksplor, kan jenisnya banyak. Saya cuma minta satu saja contoh dari perjanjiannya itu. Mau apapun perjanjian sewa menyewa, perjanjian kontrak kerja, jual beli atau apapun silakan. Dipersilahkan. Teman-teman bebas mengekspornya sehingga teman-teman bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Walaupun kita bukan orang hukum, tapi minimal kita orang yang mengerti tentang keamanan untuk diri kita, untuk mengamankan diri kita agar diri kita itu kuat ya. Tidak adanya permasalahan apapun yang membuat kita itu dirugikan oleh beberapa pihak. Karena sampai sekarang itu manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Walaupun sebaik-baiknya manusia itu tidak ada seperti miripnya malaikat gitu. Suatu ketika dalam keadaan hilap ya dia bisa melakukan suatu permasalahan atau mungkin sesuatu hal yang bersifat kelalaian dalam perjanjian tersebut. Kalau dalam perjanjian tersebut ada, teman-teman bisa menjaga saling kepercayaan di antara kedua belah pihak gitu. Bukan berarti kita nggak percaya, karena memang perjanjian itu sangat penting apalagi dalam bisnis, apalagi dalam usaha, apalagi dalam kerjasama. Jangan sampai teman-teman tanpa ada perjanjian yang jelas dengan siapapun, nah ini akan jadi masalah. Atau nggak ada yang nanya ya, Pak, kalau perjanjian pranikah bagaimana gitu kan, mau diperbolehkan apa enggak gitu kan. Ya siapa, atau mau ada seperti itu ya, itu salah satu ini ya, kalau saya mengatakan perjanjian pranikah kalau emang diantara kedua pihak itu mereka sama-sama sepakat dan mereka ibaratnya ada dibuatkan untuk mengamankan di antara kedua pihak, ketenangan di antara kedua pihak itu nggak masalah. Yang penting mereka punya kesepakatan dan sama-sama dijaga satu sama lain. Ya intinya mereka sama-sama bisa melaksanakannya. Yang tidak boleh kan adalah dilanggar. Kalau sudah dilanggar ya itu berarti dicidrai ya. Kalau dicidrai kan berarti bahaya di situ. Gitu, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja.
Perjanjian Pak dengan teman saya mau minjem uang, boleh nggak? Boleh, silakan perjanjiannya. Atau perjanjian pranikah ada dibuat, konsepnya silahkan dibuat. Tidak masalah. Ini teman-teman bisa mengeksplor tentang masalah keilmuan kontrak ini, tidak hanya kontrak secara personal di perusahaan, tetapi juga di tempat yang lainnya. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Yang mau bertanya? Oh iya Pak, untuk tugas dikumpulin pekan depan ya Pak? Tugas nanti pas mau UTS aja lah, nggak apa-apa. Nanti UTS kan pertemuan ke-7 ya, kita masih ada, nggak ada minggu tenang ya, ini semester 1 ya. Iya Pak. Pertemuan ke-7 sebelum UTS berarti, pertemuan ke-8 kan UTS tuh. Nah, berarti sebelum pertemuan ke-8. Gitu. Di Adlink Pak? Di Adlink, nah, tapi Adlinknya belum saya isi, jadi ada beberapa saya baru ngisi, baru 3 matkul yang sudah saya lengkapi. Nah, nanti ini saya lengkapi deh. Gitu. Siap, untuk Pak. tugasnya. Paling nanti setiap dua kali pertemuan, paling nanti ada tugas ya, atau nggak ada tugas mungkin bisa juga, tergantung. Nah, ini kebetulan tadi kan saya milih ini kontrak ini saya anggap penting ya. Setelah tadi ngomongin perjanjian hukum jual beli, nah ujungnya kan ke kontrak. Nah, ini kan nyambung nih gitu. Jadi satu alur ya. Nanti minggu depan kita ngebahas tentang masalah apa gitu ya, tentang masalah kepailitan atau surat izin usaha dan segala macam. Nah, intinya bagaimana dalam konsep hukum bisnis ini teman-teman bisa mempunyai suatu pengalaman baru atau ilmu baru yang teman-teman nanti lebih waspada terhadap apa yang namanya kesepakatan. Toh ini teman baik saya banget Pak, sahabat saya banget gitu loh. Tanpa adanya kontrak, cuma minjem duit, cuma dikasih pakai kwitansi doang ya. Nominal juga lumayan, hampir 200-300 juta gitu ya. Nah, kalau saya sih orang konyol aja kan kalau seperti itu. Nah, kita dengan saudara aja yang ibunya sama bapaknya sama gitu ya, suka ada masalah gitu, apalagi dengan orang yang tidak kita kenal. Suatu waktu dibawa kabur pun ya berarti ya tidak bisa ini secara hukum kan, karena tidak ada perjanjian dan segala macam. Nah, perjanjian juga sama ya untuk materai. Materai itu kan sebenarnya alat untuk dikuatkan ya dengan menggunakan kekuatan hukumnya. Nah, kalau tanpa materai kemudian kita beli materai sedikit tertanda-tangani dekat materai pun itu sudah dianggap sah ya. Karena dia adalah pajak ya, pajak yang ini untuk kekuatan hukum yang ada. Sebisa mungkin kalau misalnya perjanjian pakai materai ya. Agar apa? Agar nanti teman-teman lebih dikuatkan secara hukum dan itu jadi barang atau mungkin dari kekuatan untuk teman-teman. Materinya bukan berarti nanti teman-teman tempel pakai materai, enggak, teman-teman tulis aja mana yang pakai materai. Biasanya kan dibuat rangkap 2 tuh atau rangkap 3 ya, rangkap 2 misalnya dibuatnya nanti di antara kedua belah pihak pakai materainya gantian biasanya. Nanti kalau misalnya pihak pertama dia nggak pakai materai, kemudian pihak kedua pakai materai, diterima oleh pihak pertama, kemudian berkebalikan, pihak kedua menerima pihak pertama yang tanda tangan pakai materai, kemudian pihak kedua tidak pakai materai, diterima oleh pihak kedua. Jadi gantian. Pakai materainya adalah berlawanan, bersilangan gitu. Itu adalah untuk kekuatan hukum. Di dalamnya jelas. Kemudian antar halaman, misalnya kontraknya banyak Pak, halamannya ada 5 halaman. Nah, kita kan di halaman kelima saja yang tanda tangan kan. Di halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, itu teman-teman ada paraf. Parafnya di mana Pak? Boleh di paling bawah, di sebelah kanan bawah dan kiri, atau boleh di samping silakan. Yang penting per halaman itu harus ada paraf di antara pihak pertama dan pihak kedua. Itu menandakan bahwa hukum tersebut itu dia baik gitu. Jadi teman-teman sama ya. Ketika nanti dibuat di PDF pun saya minta sudah ada tanda tangannya walaupun itu cuma sekedar contoh gitu ya, sekedar contoh biar saya tahu oh mana nih. Karena kalau misalnya buat saja tanpa teman-teman mempraktekkan langsung itu nanti akan jadi pengalaman buat teman-teman. Misal nih antara teman-teman berdua gitu. Karena nanti terus aja perjanjiannya jangan perjanjian yang asli, itu aja draft kontrak, draft perjanjian. Pakai bahasa draft ya. Kalau draft itu kan berarti dia konsep, dia belum resmi. Kalau nanti resmi, draftnya dihapus tulisan draftnya. Boleh teman-teman tulis dalam bentuk tulisannya draft, dalamnya draft perjanjian jual beli mobil misalnya, nggak apa-apa. Nah, tanggal berapa, bla 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 silahkan gitu kan. Nanti setelah itu, nah setiap halamannya diparaf ya antara kedua belah pihak, kemudian yang di paling belakangnya ditandatangani.
Materainya tidak perlu pakai materai, cukup teman-teman ketik materai gitu ya, teman-teman materai 10.000 gitu, ketik aja. Jadi jangan pakai materainya, sayang soalnya materainya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, mohon maaf, terkait materi di-share di grup WhatsApp atau gimana ya, Pak? Kapan saya share di grup WhatsApp kok. Setelah selesai perkuliahan nggak masalah. Untuk sementara Oke. sebelum saya masukin ke Adlink ya. Boleh. Cukup? Baik Pak, cukup Pak. Oke, baik kalau cukup.